Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Lukman Afif dari Prodi S1 Akuntansi PJJ Universitas Siber Asia. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait proposal penelitian yang berjudul Analisis Dampak Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Kinerja Keuangan Emiten Sektor Tembakau di Bursa Efek Indonesia. Nah, penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Lukman Afif dengan NPM 240 301 020 063. Oke, selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Kita mulai dari latar belakang. Nah, kebijakan latar belakang dari proposal penelitian saya ini yaitu yang pertama adalah kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok adalah langkah fiskal yang strategis, sehingga berdampak pada pengendalian konsumsi dan peningkatan penerimaan negara. Namun, dampaknya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Perusahaan-perusahaan tembakau, khususnya yang tercatat pada BI, sangat terdampak karena cukai mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Nah, dengan adanya ini diperlukan analisis terhadap indikator keuangan seperti ROA, ROE, dan NPM. Disinilah pentingnya penelitian ini untuk menelusuri dampaknya secara keuangan. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah apakah kebijakan kenaikan tarif cukai ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan? Nah, untuk yang kedua adalah sejauh mana sih dampak dari kebijakan tersebut terhadap ROA, ROE, dan NPM perusahaan tembakau. Kemudian untuk batasan masalahnya, dari penelitian saya ini akan berfokus pada emiten tembakau di BI dengan laporan keuangan cakupannya dari 2019 hingga 2023. Kemudian untuk variabel dependennya sendiri adalah ROA, ROE, dan NPM. Dan fokus kami adalah pada pengaruh tarif cukai, bukan kebijakan fiskal lainnya seperti pajak penghasilan ataupun subsidi. Jadi, dalam penelitian ini tidak memasukkan variabel fiskal lain. Kemudian untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, menilai dampak kenaikan cukai terhadap kinerja keuangan emiten tembakau, dan untuk yang kedua adalah untuk bagaimana mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antara kebijakan cukai itu dengan rasio keuangan perusahaan tembakau tersebut. Kemudian untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama untuk secara teoritis adalah menambah literatur akuntansi dan kebijakan fiskal. Kemudian untuk yang kedua adalah secara praktis, yaitu hasilnya bisa menjadi acuan bagi pelaku industri, investor, maupun regulator atau pembuat kebijakan. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen resmi yang tercatat atau terdapat di web BI. Kemudian untuk metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS dan eViews. Kemudian untuk tinjauan teori dalam penelitian ini digunakan dua teori utama. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu teori kebijakan fiskal yang menjelaskan bagaimana sih cukai digunakan sebagai alat kontrol ekonomi, yaitu instrumen anggaran seperti pajak dan cukai. Kemudian untuk yang kedua adalah teori kinerja keuangan yang menggunakan rasio seperti ROA, ROE, dan NPM untuk menilai efektivitas perusahaan. Selanjutnya untuk penelitian sebelumnya yang sudah membahas terkait hal sejenis, yaitu beberapa studi seperti dari Wijayanti tahun 2020 dan Prasetyo dan Lestari 2022 yang telah menunjukkan bahwa kenaikan
cukai ini berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan tembakau itu sendiri. Sehingga penelitian ini memperkuat pentingnya mengkaji lebih dalam hubungan antara kebijakan fiskal, yaitu kebijakan cukai, dengan performa keuangan perusahaan tembakau atau perusahaan rokok. Kemudian secara kerangka pemikiran, yaitu secara logis, kenaikan cukai ini menyebabkan harga produk naik, sehingga konsumen pun mengurangi konsumsinya, yang menyebabkan penurunan penjualan dan laba perusahaan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rasio seperti ROA, ROE, dan NPM yang turun. Kemudian hipotesis penelitian untuk H1-nya yaitu kenaikan cukai berpengaruh terhadap kinerja keuangan emiten tembakau. Dan H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kenaikan cukai atau kebijakan cukai terhadap kinerja keuangan. Sekian, terima kasih penjelasan singkat dari saya mengenai proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang baik di akademik maupun bagi praktik dalam industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.